Soal pengusaha yang dikumpulkan oleh Pak Prabowo itu, saya pikir ini akan jadi ujian politik buat pemerintahnya Prabowo. Apakah dia itu masih bisa mendikte para pengusaha tentang apa yang dia inginkan, gitu? Atau sebaliknya, ini malah pemilik modal besar ini kemudian yang mendikte Pak Prabowo. Ya, kita harus simpulkan akhirnya Indonesia harus dibaca secara akademis, bukan sekedar pagelaran pidato atau mobilisasi untuk mendukung tanda tangan darah bahwa Jokowi hebat, bahwa Prabowo bahkan masih berupaya untuk meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi. Kita balik lagi pada prinsip bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik seorang presiden, dan kelihatannya APBN yang sekarang itu harus dipakai secara sangat seksama untuk membujuk kelas menengah itu supaya seperti kepentingan politik mereka tidak tumbuh menjadi oposisi yang tak terkendali lagi. Dan jadi terutama terhadap kelas menengah ini, pemerintah Prabowo saya kira akan memberi perhatian yang maksimal tuh. Dan di dalam upaya memberi perhatian maksimal itu, Indonesia akan diganggu juga oleh perubahan peta politik dunia, karena ketegangan antara China dan Amerika, perang dagang yang sangat mungkin atau bahkan mungkin sudah terjadi, dan itu akan berimpact luas pada perekonomian dunia, dan di dalamnya Indonesia akan terkena getahnya tuh. Sementara daya bumper kita itu akan sangat rentan karena kita masih harus membiayai program-program populis yang dijanjikan oleh Pak Prabowo. Jadi sekali lagi publik menganggap bahwa kita sebetulnya ada di dalam kondisi yang gelisah itu. Sementara syarat-syarat untuk melakukan perubahan politik harusnya dimulai dengan semacam ketetapan hati Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa demi efisiensi banyak proyek yang mungkin dimimpikan untuk diselesaikan di era ini, itu proyek yang dimimpikan oleh presiden sebelumnya, tidak akan kami lanjutkan. Tapi faktanya Presiden Prabowo akhirnya harus memilih itu antara memenuhi harapan publik supaya beliau menjadi presiden yang otentik, atau kita belum bisa menentukan apakah memang ada semacam deal jangka panjang antara Prabowo dan Jokowi, sehingga Pak Prabowo sepertinya kesirep oleh figur atau aura dari Presiden Jokowi. Jadi itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan konseptual yang hari-hari ini akan dijawab oleh realitas, yaitu Indonesia harus mengeluarkan 800 triliun untuk cicilan bunga utang, sementara upaya untuk membuat APBN itu bekerja apa biasa yang disebut dalam ekonomi counter cycle itu tidak terjadi itu. Padahal sebetulnya dalam keadaan kesulitan ekonomi biasanya pemerintah itu spend banyak supaya terjadi perputaran uang di dalam negeri. Padahal yang terjadi justru sebaliknya tuh, pemerintah restriktif tuh dengan penghematan, soal penghematan itu akan menyelesaikan problem. Padahal di dalam sisi yang lain penghematan menyebabkan macetnya peredaran uang atau oli mesin ekonomi itu tidak tersedia, dengan akibat banyak pabrik yang tutup, banyak UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya karena daya beli yang turun. Sekali lagi ini sekedar ulasan akademis atau teoritis yang fakta-faktanya kemudian terbaca hari-hari ini.